Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksahati Wulandari dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program Pasca Sarjana S2 PAI. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah tugas untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hasan Basri MAG dan Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG mengenai kerangka konseptual desain pendidikan di jenjang PAUD. Mengenai pembahasan, di sini ada 8 bahasan dari mulai konsep tentang pendidikan untuk anak di dalam Islam dan diakhiri dengan metode. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan merupakan upaya membangun, membina, mengembangkan kualitas manusia yang dilakukan secara terstruktur, terprogram, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai proses belajar harus dimulai sejak dini, terutama mengenai pendidikan agama. Dan orang tua, keluarga menjadi salah satu lingkungan yang sangat penting dalam mengoptimalkan pendidikan untuk anak usia dini, terutama mengenai pendidikan agama. Namun pada hari ini, dengan adanya lembaga pendidikan Islam anak usia dini, sangat membantu dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu dimensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dan sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada keraguan menanamkan pendidikan agama sejak dini itu akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan agama anak di masa depan, di masa yang akan datang. Mengenai konsep pendidikan anak dalam Islam, bisa kita lihat di dalam slide dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang pada intinya, menurut pandangan Islam, setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Dan fitrah di sini diartikan bahwa anak memiliki potensi yang dianugerahkan oleh Allah secara langsung kepada setiap anak yang baru lahir. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua untuk senantiasa menjaga anak didiknya dengan baik dan juga memeliharanya dengan penuh kasih sayang agar anaknya tumbuh secara optimal. Konsep pendidikan anak juga tertera dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang pada intinya anak merupakan amanah dari Allah, perlu dipelihara, perlu dibina dengan sebaik-baiknya, dan mendudukan anak pada tempat yang berharga. Untuk itulah, kewajiban orang tua menjaga memelihara anak demi kesehatan dan keselarasan baik itu rohani maupun jasmaninya. Mengenai tujuan pendidikan anak usia dini dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, itu yang dijadikan landasan dalam tujuan pendidikan anak usia dini dalam Islam. Dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwa di sini ada dua hal yang harus kita ingat, tujuan dan juga fungsi. Tujuan manusia diciptakan yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba, dan masing-masing daripada ini mempunyai fungsi. Fungsi sebagai khalifah berarti bertugas menjaga dan melestarikan kehidupan di muka bumi. Sementara fungsi sebagai hamba yaitu untuk beribadah. Karena adanya hal tersebut, maka konsekuensinya harus ada generasi yang mampu menjaga dan melestarikan bumi. Dan untuk mencetak generasi yang seperti itu, kita harus mempersiapkan sejak dini generasi yang memiliki pengetahuan, mental yang kuat, tekad, dan juga semangat yang tinggi. Tentu, pengetahuan yang banyak harus disertai dengan ketakwaan dan juga ketaatan. Dalam Permendikbud tahun 2014 dijelaskan bahwa pendidikan PAUD ini adalah jenjang sebelum pendidikan dasar. Oleh karena itu, mengapa fokus di sini itu pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang paling
menjadi titik berat dari pendidikan PAUD ini adalah pemberian rangsangan. Pendidikan anak usia dini juga dibatasi dari mulai lahir sampai 6 tahun. Jadi tidak ada pendidikan anak usia dini dari usia 7, 8, 9 dan sebagainya. Jadi kita batasi dulu dari 0 sampai 6 tahun. Dan adapun untuk jenjangnya yaitu ada formal, non-formal, dan juga informal. Bisa dilihat sendiri di slide bahwa formal meliputi TK, RA, BA. Untuk non-formal meliputi TPA, Kober, atau SPS. Adapun informal meliputi pendidikan keluarga atau pendidikan di lingkungan yang tidak terlembaga. Mengenai landasan pendidikan anak usia dini ada landasan yuridis, landasan filosofis dan religius, landasan keilmuan, dan juga landasan empiris. Untuk standar nasional pendidikan anak usia dini, ada 8 standar yang telah ditetapkan, dan ini bisa dilihat dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Raudatul Atfal, Menteri Agama Republik Indonesia. Kenapa Raudatul Atfal? Karena dulu memang namanya masih Raudatul Atfal, namun sekarang diganti sudah menjadi PIAUD. Baik, di sini saya akan mencontohkan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Misal dalam hal nilai agama dan moral, ini mencakup Al-Quran, hadis, ibadah, kisah islami, akidah, dan juga akhlak. Nah, nanti perwujudan nilai agama dan moral ini adalah anak berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan lain sebagainya. Contoh lain dari fisik dan motorik meliputi motorik kasar, seperti ibadah, memiliki gerakan tubuh secara lentur dan juga seimbang, motorik halus seperti berzikir harian, akhlak yang baik, dan sebagainya. Adapun standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Mengenai standar proses, di sini ada 4 standar. Yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan juga pengawasan. Adapun untuk penilaian dilakukan harus berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Nah, pelaksanaan penilaian menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian, deskripsi capaian perkembangan anak tentang keistimewaan anak, kemajuan, dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal yang penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Hasil dari penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester, dan hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Adapun untuk standar pendidik di minimal mempunyai kualifikasi sarjana S1 ataupun D4. Adapun standar sarana dan prasarana bahwa di lingkungan pendidikan anak usia dini tentu harus memunculkan prinsip yang menarik, ruangan belajar yang menarik. Seperti kita tahu bahwa di PAUD-PAUD itu kan seperti biasa warna-warni gitu kan. Nah, itu berangkat dari prinsip bahwa sarana harus aman, bersih, sehat, nyaman, dan juga indah. Yang terakhir yaitu standar pengelolaan, perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kegiatan, pengawasan, seperti adanya supervisi, evaluasi, pelaporan, dan sebagainya. Adapun standar pembiayaan meliputi biaya operasional dan juga biaya personal. Adapun karakteristik kurikulum pendidikan anak usia dini yang pertama berlandaikan nilai-nilai Islami. Sebagaimana kita tahu bahwa dasar pengembangan nilai Islam itu berasal dari Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai sumber pemikiran Islam, yang mana telah banyak memberikan inspirasi edukatif yang perlu dikembangkan secara filosofis dan juga ilmiah. Dan yang kedua yaitu memperhatikan pada aspek perkembangan anak. Tentu harus disesuaikan dengan perkembangan sesuai dengan tingkat usia anak, yang selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik. Lalu yang ketiga, memperhatikan nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita harus berpegang teguh pada 4 pilar.
Undang-Undang Dasar, Pancasila. Maka dari itu, kurikulum dalam PIAUD harus mengakomodir semua kebutuhan itu. Lalu membangun akidah dan akhlakul karimah, kita tahu bahwa pendidikan merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan yang mana dikembangkan melalui keterampilan dan juga sikap. Dan pendidikan di PIAUD ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai akhlakul karimah. Yang terakhir yaitu memunculkan kekhasan lembaga. Pedoman implementasi kurikulum PIAUD mengadaptasi standar nasional pendidikan anak usia dini dan kurikulum PAUD yang ada dengan melakukan penyesuaian terhadap penguatan implementasi nilai pendidikan Islamnya. Sehingga konsekuensi dari hal tersebut menjadi perwujudan yang unik dari PIAUD, yaitu sebagai satuan pendidikan yang berciri khas Islam. Adapun mengenai materinya bisa dilihat ada rukun iman, rukun Islam, ihsan, kisah Nabi dan Rasul, dan juga lagu-lagu Islami, hafal-hafalan surah pendek, hafalan hadis, dan sebagainya. Adapun untuk metode pembelajaran, di sini saya hanya menyantumkan 8 saja, tapi pada intinya, apapun metode yang diimplementasikan pada anak itu senantiasa harus menarik. Karena apa? Karena tadi sudah dijabarkan di atas bahwa yang menjadi poin terpenting daripada pendidikan anak usia dini adalah senantiasa memberikan rangsangan terhadap anak agar anak mempunyai respon yang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.